Halo kawan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini mau eksperimen, guys. Halo Libra, selamat pagi. Selamat pagi Libra, Kaohsiung hadir. Kaohsiung panas nggak? Panas banget pasti ya. Di luaran ini panas banget sih. Oke, temanya hari ini mau eksperimen sama kalian. Selamat pagi Naura Kendal, Ilan. Oke, hari ini kita mau eksperimen ya guys. Mau eksperimen apa nih? Sebentar ye. Waduh, internet gue tiba-tiba ngadat. Halo Dahlia, selamat pagi. Oke, sambil ngobrol-ngobrol ya guys ya, kita mau mau bereksperimen. Oke, mau bereksperimen. Jadi eksperimen ini adalah kedepannya gue punya sebuah kartu. Kalau teman-teman yang pernah nonton live gue sebelumnya minggu lalu kalau nggak salah ngomongin soal kartu pertanyaan. Oke, kartu pertanyaan. Terus udah gitu, jadi kartu pertanyaan itu bakal bakal gue keluarin, bakal gue launching nanti, di mana kartu itu isinya semuanya adalah pertanyaan. Pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan. Total ada 52 pertanyaan yang akan ngebantu orang yang menggunakan kartu itu supaya lebih tahu di balik permasalahan yang kalian hadapi, di balik permasalahan yang kita hadapi. Bukan cuma kalian dong, gue juga punya masalah pasti ya. Nah, tapi masalahnya adalah kadang itu kita bukan kekurangan jawaban dari permasalahan yang kita hadapin. Gue yakin kalian semua punya jawaban atas semua permasalahan yang kalian hadapin. Cuman masalahnya adalah kita itu nggak berani mengambil apa, tau nggak berani mengambil resiko, nggak berani mengambil atau nggak takut dengan imbas dari keputusan yang lo ambil, apapun itu, apapun itu. Jadi ini teman-teman boleh nanti tulis di bawah, oke, tulis di bawah permasalahan yang kalian hadapin. Apa aja boleh ya, apa aja boleh. Misalkan soal misalnya mau mau pindah majikan atau kerja lagi di Taiwan, ataupun juga aku apakah harus menikah, assalamualaikum bisa, ataupun juga misalnya mungkin haruskah gua menikah, ataupun juga gua harus cerai, atau gua harus bagaimana, apa aja boleh yang mungkin saat ini tuh membuat kalian tuh bingung dengan permasalahan yang kalian hadapi. Dihadapi dua Kalian tuh dihadapi dengan dua tiga pilihan dan nggak tahu mesti pilih yang mana. Oke? Kenapa belum ketuk palu kok masalah gaji? Ini pertanyaan teknis ya. Oke, kalau pertanyaan teknis jawabannya itu pasti jawabannya udah pasti tepat. Masih meeting. Oke, masih meeting. Kapan informal bisa masuk? Masih belum ada keputusan. Kayak begini-gini pertanyaan yang sifatnya teknis. Oke? Bagaimana caranya memperpanjang paspor sendiri? Langsung ke situs KDI Taipei. Di situ ada tulis dengan jelas cara prosedurnya. Jadi kita tidak menjawab, kita nggak bukan ngebahas pertanyaan-pertanyaan teknis, tapi pertanyaan yang ada hubungannya dengan masalah kehidupan kita. Oke, jadi lebih terbuka ya, bukan 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 masalah teknis, guys. Jadi misalkan gimana cara ngedapetin SIM, gimana cara ngurusin paspor, itu langsung aja ya, itu udah ada prosedurnya. Tapi ini lebih kepada pertanyaan yang sifatnya itu lebih mendalam yang membuat kalian tuh apa namanya bingung mesti pilih yang mana gitu loh. Oke, minta page-nya Kak. Langsung ke admin aja ya. Nanti bakal dikasih tahu. Oke, bakal dikasih tahu gimana caranya untuk ngurus. Oke, silakan. Teman-teman, Yolianto, Ina Biasa. Mio. Teman-teman bisa, selamat pagi, Neng. Oke. Teman-teman bisa nulis ya, pertanyaan apapun boleh. Pertanyaan apapun boleh. Haruskah aku berhutang? Apakah harus mengembalikan hutang? Apakah harus saya, apa aja boleh gitu deh.
Oke. Silakan teman-teman boleh tulis ya pertanyaan apapun, tapi bukan pertanyaan bersifat teknis. Kita lagi mencoba menggunakan eksperimen karena kartu yang bakal gue launching ke depan itu total ada 52 lembar, di mana kartu itu adalah yang bisa ngebantu kita untuk berpikir lebih dalam dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Oke, mungkin masalah ringan atau mungkin juga masalah yang udah bertahun-tahun gitu loh, ya. Oke. Ini pada nanya pertanyaan teknis semua ya. Oke. Mungkin karena gue udah terbiasa ya. Bagaimana kalau aku mau pindah agent kok? Oke, gue coba jawab pertanyaan dari si ini ya, 922 ya. Bagaimana kalau aku mau pindah agent? Oke, bagaimana kalau pindah agent? Jawaban teknisnya adalah cari aja agency. Jawaban teknisnya ya. Tapi di balik pertanyaan itu kita akan lihat ini. Seseorang kenapa bisa dia tuh bertanya kan gimana cara pindah agent, pasti ada masalah dong. Pasti ada masalah dong. Tapi kenapa sampai detik ini 922 masih belum mengambil keputusan, belum mengambil langkah mencari agent yang baik? Oke, kita lihat ya, kita lihat ya. Ini ada roller, langsung gua puter. Kita eksperimen nih guys ya. Ceritanya eksperimen. Eksperimen. Pertanyaannya dari tadi apa? Gimana caranya pindah agent? Ini yang kodenya 922 ya. Oke, 922 kamu ditanya balik. Mengapa Anda takut? 922 ditanya balik nih sama roller ini, kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Nah, gue nggak tahu nih ya, takutnya di bidang apa. Tapi coba pikir lagi, pertanyaan di balik pertanyaan yang tadi, gimana caranya pindah agent? Gue yakin nih user yang kodenya belakangnya 922 udah tahu pasti jawabannya. Ya udah cari aja agensi. Ataupun mungkin lu udah dapat agensi. Tapi kenapa lu takut? Kenapa lu nggak nanya langsung? Gue mau pindah ke tempat lu dong. Ayo. Jadi ini pertanyaannya untuk diajak untuk yang 922 untuk berpikir ya. Kenapa Anda takut? Oke. Ditanya balik nih, mengapa Anda takut? Thank you ya Kak Atuna. Selamat siang. Oke, 922 bener nggak? 922 bener nggak? 922 bener nggak? Masih di sini nggak orangnya ya? Halo Santi, selamat pagi. Selamat siang. Oke. Belum kok, aku belum bisa temukan agent kok. Oke, 922, coba kamu pikir deh. Di Taiwan ada berapa ratus ribu pekerja migran Indonesia? Lebih dari 300 ribu ya. Masa tidak ada satu agensi pun yang bisa kamu hubungi? Coba pikir. Tetangga kamu punya agent nggak? Kalau kamu tinggal di apartemen, teman kamu yang di lantai atas, apakah ada agent? Yang di bawah, lantai bawah, apakah mereka punya agent? Pasti ada kan? Begitu kamu ke taman, ketemu teman-teman PMI, mereka punya agent nggak? Punya agent kan? Terus kenapa kamu takut untuk bertanya? Kenapa kamu takut untuk mencari? Ini bukan gue yang ngomong ya. Ini dari roller yang gue bikin ini nanti dalam bentuk kartu ke depannya guys. Itu ngajak kamu tuh untuk berpikir. Ngajak kamu untuk berpikir. Agentku sampai rumahku. Tuh banyak tuh. Bagaimana kalau aku mau ikut Koko? Ya nggak bisa lah. Ini masalah teknis ya, nggak bisa. Jadi sebenarnya bukan masalah gimana cara pindah agent. Mau pindah agent mah gampang. Tapi pertanyaan yang lebih mendalam dari roller ini, itu kamu diajak berpikir, kenapa kamu takut gitu loh. Apa yang membuat kamu itu menahan diri untuk bertanya, mencari gitu loh. Tuh, ada yang bilang tuh agensiku baik. Tuh, banyak tuh ya. Oke. Pemulangan jenazah itu prosesnya akan lama nggak kok? Enggak sih. Asal semuanya suratnya semua otopsi itu masalah teknis ya. Itu cepet kok. Oke. Oke, lanjut. Mau ngaktifin BRI Indo keblokir gimana kok? Syaratnya apa? Itu langsung cek ke BRI Kak. Jangan nanya sama gue. Gue juga pengen tanya, gue pengen jawab tapi nggak bisa ya. Karena kita ini bukan orang BRI. Lu mesti tanya sama BRI Indonesia ya. Kebanyakan agen nggak mau lepas TKW. Oke, insya Allah aku mau di Mandiri lepas agent kok. Oke, sip, mantap. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan apa lagi nih?
Pertanyaannya yang lebih lebih ke pribadi sendiri ya guys ya. Oke. Pertanyaan yang lebih kepada pribadi sendiri ya. Kepada pribadi sendiri. Bukan masalah teknis misalkan gimana cara perpanjang kontrak, gimana cara cari agensi dan segala macamnya. Oke, mungkin kalian ada saat ini lagi dihadapi satu pertanyaan yang membuat kalian bingung, apakah gua harus menikah, apakah gua harus cerai, apakah gua harus bagaimana. Mungkin lagi bingung dengan permasalahan kehidupan. Oke. Ya, perpanjang paspor KID langsung aja ke KDI. Kebanyakan semua pada pertanyaan teknis semua nih, ngurus APRC. Perpanjang kontrak, putus kontrak nggak ada denda ya. Ya udah sama aja kok. Oke, kalian bisa nulis nih pertanyaan yang lebih nih. Tanya, kabur pun enggak. Oke. Kak Agung kurusan deh. Iya bener aku kurusan. Aku turun 12 kilo guys. Oke. Thank you. Ada lagi nggak pertanyaan yang lebih emang bisa cerai di Taiwan kok? Oke nih. Berarti Mimi ini lagi. Oh, enggak, ini. Ini deh gue milih pertanyaan dari Neng Pipit ya. Neng Pipit, kalau kakak kalau bos masih mempertahankan apa nih? Saya nggak mau sama orang lain, masih mempertahankan apa sih nggak ngerti nih. Oke, bentar, di mana tadi ya? Emang bisa cerai di Taiwan kok? Oke, Mimi. Oke, gue jawab pertanyaannya ya. Emang bisa cerai di Taiwan? Berarti lu ada gue mungkin lu ada masalah soal mau cerai atau mau tau terus ya. Oke, kita lihat ya dari pertanyaan dari lu ya. Kita lihat nih guys. Kalau teknisnya sih bisa diatur sih. Tapi kita lihat lebih dalam lagi ya. Kenapa lu bisa ada pertanyaan seperti itu? Oke, like. Pertanyaan nomor 13. Buat Kak Mimi, kamu ditanya balik nih. Kalau misalkan kamu lagi kebingungan mau cerai atau nggak cerai, ditanya balik nih sama roller ini adalah bagaimana perubahan situasi dan bagaimana perubahan situasi dan lingkungan yang sekarang terjadi ini bisa membantu Anda. Oke, gue ulang ya. Apakah perubahan situasi dan lingkungan yang sekarang terjadi dapat membantu Anda? Oke, Kak Mimi gue jelasin ya dari pertanyaan ini ya. Mungkin lu lagi bingung atau mungkin udah diputuskan kali ya sama pasangan hidup lu ataupun lu juga udah mengambil keputusan untuk cerai misalnya gitu loh. Tapi lu berasa kayaknya aduh gue stres banget dengan kondisi saat ini gitu loh. Dengan kondisi saat ini gue tuh udah stres banget. Gue nggak tahu gimana langkah hidup gue ke depan, bagaimana untuk memulai hidup gue lagi gitu loh. Tapi coba berpikir lagi mendalam. Oke, gue sekarang udah ngadepin nih keluarga gue keluarga gue udah cerai, keluarga gue udah gue sama suami juga udah cerai. Terus udah gitu dari hal ini apa yang gue dapatkan? Hikmah apa yang gue dapatkan? Kemudian memulai hidup baru lagi. Gue nggak tahu memulai hidup baru lagi itu apakah dengan menikah lagi atau terus bekerja di Taiwan. Gue nggak tahu. Coba pikirkan baik-baik ya. Jangan berpikir gue mau cerai atau nggak cerai. Tapi coba pikir kenapa? Bagaimana supaya kondisi yang lo hadapi saat ini itu mendorong lo untuk lebih baik. Jadi dari kartu ini atau dari roller ini ngajak lo berpikir untuk do something, melakukan sesuatu yang lebih mendorong lo untuk ke depan. Oke? Lanjut ya. Oke, dari Libra nih. Koko saya mau curhat. Di majikan ini udah 8 bulan dia selalu mantau terus. Memantauin di CS. Apa tuh di CS? Libra nggak ngerti kamu. Aku nggak ngerti tuh. Selalu mantau terus, memantauin di CS. Apa sih? Iya kok, bener kok. Oke. Unik ya. Kak Mimi unik ya. Aku nggak kenal kamu kan. Tapi dari pertanyaan ini mengajak kamu untuk berpikir. Kak Mimi, thank you banget kamu kasih aku respon. Oh, CCTV. Pertanyaan yang bagus. Kak Mimi, thank you ya. Kamu kasih aku respon yang baik. Semoga pertanyaan tadi ngebantu kamu untuk lebih berpikir lebih positif lagi, lebih optimis lagi dalam menghadapi permasalahan pernikahan kalian. Semangat ya. Semangat ya. Saya itu jadi... Oke. Like. Di kamar mandi ada CCTV. Oke. Jadi ini pertanyaan dari Libra. Sekarang
Pertanyaannya adalah di tempat kerjanya tuh dipantau dengan CCTV. Di mana-mana ada CCTV. Jawaban teknisnya adalah lapor ke agensi. Minta tolong supaya CCTV copotin semua. Oke ya? Oke ya. Tapi kita lihat sebetulnya ada masalah lain nggak sih di balik soal CCTV tersebut. Kita lihat ya guys ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, kamu boleh tulis saja permasalahan kamu, tapi bukan permasalahan teknis ya. Aku ngajak kalian untuk berpikir permasalahan yang lebih mendalam. Oke? Langsung aku putar ya rollernya guys ya. Oh ini bukan ramalan, juga bukan bersifat magis, enggak. Tapi ngajak kalian untuk lebih berpikir. Oke? Jawab pertanyaan nanya nomor 47. Oke? Libra, nomor 47 kamu tuh ditanya balik nomor 47 pertanyaannya adalah apa kata orang tua Anda? Unik ya. Masalah CCTV dipasang di mana-mana kok gue malah suruh tanya sama orang tua. Di kamar mandi ada CCTV. Libra sebenarnya kamu udah tahu jawabannya kok. Bener nggak? Cuman kamu nggak berani untuk melakukan tindakan supaya dicopot CCTV-nya. Bener nggak? Halo Yati, Rina. Betul nggak? Kamu tuh udah ada jawaban sebetulnya. Guys, kita tuh nggak butuh jawaban. Kalian udah punya jawabannya dalam menghadapi masalah. Tapi salah nanya, salahnya bertanya gitu loh. Pekanbaru hadir, mantap Kak Yati. Minta dicopotin dong. Saya nggak punya orang tua kok. Oke, andai kata, Libra, andai kata orang tua kamu ada di samping kamu, ngeliat anaknya kerja di luar negeri, ini andai kata orang tua kamu masih ada, ngeliat anaknya kerja di luar negeri, di kamar mandinya dipasang CCTV. Apa kata orang tua kamu? Baru gabung ya, Sanem ya. Kita lagi eksperimen ini, karena aku bakal ngeluarin kartu pertanyaan. Jadi kalian bisa nuliskan permasalahan kalian semua di bawah ini. Tapi bukan masalah teknis ya. Misalkan ngurusin paspor gimana, ngurus ARC gimana, enggak. Tapi pertanyaan lebih mendalam. Masalah. Tadi ada nanya, dia kalau dipasang CCTV di mana-mana. Apa yang harus saya lakukan? Teknisnya adalah lapor gitu loh. Kapan ketok palu, Kak? Nunggu ya. Komplain dong tuh. Udah ada jawabannya. Iya. Jadi teman-teman tuh udah punya jawaban sebetulnya. Cuman masalahnya tadi itu. Nggak berani ngomong, nggak berani ngadu. Kalau tadi si Libra, kamu ditanya balik, kalau orang tua kamu di samping kamu, ngeliat kamu diperlakukan seperti itu, dipasang CCTV di kamar mandi, apa yang akan dikatakan oleh orang tua kamu? Coba kamu tulis di bawah sini. Libra, tolong tulis dong. Kalau kamu, saya berani ke Agung, saya lawan agent. Iya bener lah. Orang ini kan hak asasi manusia. Ya. Lama hidup di Taiwan, tapi saya berasa takut mau pulang untuk memulai kehidupan Indonesia lagi. Oke, query. Aku pakai pertanyaan kamu ya. Udah lama di Taiwan, mau pulang ke Indonesia, takut. Mungkin kita harus lebih smart ya kok. Bukan masalah smart, bukan masalah cerdas. Harus lapor. Masa orang tua kamu ngomong gitu sama kamu? Dipasang CCTV pak, bu, di rumahku. Terus orang tua kamu bilang, ya kamu harus lebih smart. Bukan. Orang tua kamu pasti nggak ngomong gitu. Orang tua kamu pasti ngomong cara yang lain. Oke? Like, query ya. Tadi pertanyaannya bagus banget nih, gue bakal jawab ya. Gue akan puter roller ini. Kamu akan mendapatkan pertanyaannya lagi yang harus kamu pikir. Oke? Siap-siap ya. Query. Pertanyaan nih buat yang teman-teman baru bergabung ya. Query nanya, udah lama betah di Taiwan, takut pulang ke Indonesia untuk memulai lagi. Kita lihat ya, pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Kenapa dia takut memulai sesuatu yang baru di Indonesia? Kita lihat ya guys ya. Unik loh. Oke. Nomor 32. Oke, nomor 32. Kita lihat ya, pertanyaan nomor 32. Mengapa Anda harus tunda? Mengapa harus Anda tunda?
Mengapa harus Anda tunda? Jadi query, tadi kamu kan nanya, udah betah di Taiwan, pengen pulang, tapi takut memulai sesuatu yang baru di Indonesia. Resiko betul. Udah lama di Taiwan, mungkin 10 tahun, udah nggak tahu Indonesia seperti apa, perubahan apa yang terjadi. Tapi itu kan masalah, bukan. Itu adalah kenyataan yang harus kamu hadapi, betul nggak? Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Lalu kenapa ditanya balik? Mengapa harus Anda tunda? Guys, kenyataan itu harus kita hadapi. Oke? Kalau kita berpaling dari kenyataan, akan menimbulkan masalah. Bener nggak guys? Kenyataan itu harus dihadapi. Tapi kalau kita berpaling dari kenyataan, itu akan jadi masalah. Nah, makanya kenapa roller ini memberikan pertanyaan balik ke query, mengapa harus Anda tunda? Jadi yang nyangkut dalam hati itu, wah gue mau pulang nih, gue bingung nih mesti gimana nih. Jelas-jelas sudah tahu jawabannya, gue harus gue harus pulang gitu loh. Gue harus menghadapi kepulangan gue. Setelah sampai pulang di Indonesia, gue harus tahu apa yang harus gue lakukan dengan kenyataan yang gue hadapi. Banyak teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia, memulai sesuatu baru lagi di Indonesia, juga jualan online, dan mereka oke-oke aja kok. Nah, jadi manfaat dari roller ini yang kedepannya juga akan menjadi kartu, ya. Gue akan eksperimen terus nih. Gue akan ngobrol sama kalian secara online, kita bakal ngobrol-ngobrol di TikTok, di Facebook. Kita akan ngobrol banyak dengan masalah yang kalian hadapi. Dan moga-moga dengan adanya roller ini, dengan nanti akan menjadi sebuah kartu, itu akan membantu kalian. Oke, jadi ini bukan kartu magic, bukan kartu ilmu-ilmu yang kayak gitu gaib-gaib, enggak. Tapi itu bisa membantu kita untuk berpikir ya. Kalau misalkan kalian suka sama kartu itu, nah mungkin kedepannya kalian juga bisa. Gue bikin kopinya buat kalian ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Ya, boleh ditulis ya. Kak, suamiku benar-benar dalam mengelola keuangan tapi jeleknya masih suka minuman beralkohol. Baiknya gimana? Oke, pertanyaan yang bagus dari Novi ya. Novi pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi suami yang suka minuman beralkohol. Sorry. Novi nanya bagaimana menghadapi suami yang suka suka minum minuman. Suka mabuk-mabukan istilahnya ya. Gue persingkat pertanyaan gitu. Gue yakin Novi udah punya jawabannya. Bener nggak Novi? Jawabannya cuma dua. Satu, bilang sama suami jangan minum lagi. Yang kedua apa? Kalau lo masih minum-minum, gue cerai. Karena udah ngerusak hidup rumah tangga gue. Oke? Jadi Novi mungkin jawabannya udah ada dua ini nih. Mungkin udah ada jawabannya. Gue nggak tahu. Bener apa nggak? Gue nggak tahu. Oke, tapi sekarang kita lihat roller pertanyaan ini ya. Oke guys, kita mulai. Ini unik loh guys. Kalian bisa nulis ya pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Udah berulang kali Kak minta cerai Kak. Oke, bener kan? Kamu udah ada jawabannya kan? Oke, tapi coba sebelum menjawab ada pertanyaan yang pengen gue kasih ke lu. Pikirkan jawabannya. Wah Novi, sumpah. Tepat banget ini. Pertanyaan kamu itu dijawab dengan pertanyaan nomor 42. Apa yang terbaik untuk dia? Novi, kamu kan tadi tanya, suamiku pandai mengelola keuangan tapi dia suka mabuk-mabukan. Kamu diajak untuk berpikir lebih baik, lebih dalam lagi, apa yang terbaik untuk dia? Iya, bunganya cantik nih. Bunga apa? Bunga anggrek, guys. Aku suka sama anggrek. Oke. Buat Kak Novi, kamu diajak berpikir lagi, apa yang terbaik untuk dia? Apa yang terbaik? Bisa kasih jawaban nggak? Dia nggak mau cerai, dikasih kesempatan selalu diulangi lagi. Oke, teman-teman, aku nggak tahu di Indonesia sekarang ada nggak ya rehabilitasi untuk orang yang sudah kecanduan alkohol. Oke, aku nggak tahu nih. Tapi di Taiwan ada
pusat rehabilitasi buat yang kecanduan alkohol. Jadi buat Novi, kalau emang ternyata kamu tahu yang terbaik buat dia adalah menghentikan kebiasaan minum, ya kamu harus bersedia membayar sesuatu. Misalnya mengeluarkan uang untuk masukin ke dia rehab kecanduan HP gimana? Oke, ntar gue coba kalau sempat ya. Ada kak semacam pondok pesantren tuh? Nanti dibimbing sana. Nah, nih Mama Rianto nih udah kasih jawaban nih. Ada yang bilang jangan kasih uang, otomatis nggak bisa beli dong. Oke. Jadi sebenarnya banyak cara, ya. Semua manusia itu tidak kekurangan cara, guys. Manusia itu tidak kekurangan cara. Tapi mereka itu kekurangan apa? Kekurangan keberanian, kekurangan untuk bertanya menggunakan pertanyaan yang tepat. Tadi Novi, ini udah terbukti lagi guys ya. Novi bertanya bagaimana caranya menghadapi suami yang suka minum minuman. Yang suka minum, yang suka mabok-mabokan. Tapi kamu ditanya balik, apa yang terbaik untuk dia? Kamu bisa diskusi ya. Novi, kamu bisa diskusi dengan suami kamu. Tanya, Mas, ini kalau minum-minum terus gimana ya? Kayaknya kurang baik deh. Kira-kira ada solusi nggak buat kita? Duduk bersama, lalu diskusi sama dia gitu loh. Oke? Gimana Novi? Bermanfaat nggak? Nendang nggak? Terbantu nggak ya? Oke, terbantu nggak dengan sharing gua ini, dengan roller ini? Sekali lagi ya, buat teman-teman yang baru bergabung, kalian bisa nulis pertanyaan di bawah. Pertanyaan apa aja, tapi jangan pertanyaan teknis ya. Misalkan gimana cara ngurus paspor, gimana ngurus APRC. Jadi ini kita lebih kepada psikologis kali ya, mungkin kali ya, boleh dibilang seperti itu. Kalian bisa bertanya apa? Nendang banget kok, makasih, thank you, terima kasih loh. Terima kasih banget guys. Kalian kalau misalkan kalian boleh memberikan feedback kalau nggak bermanfaat kok, tapi kamu jelasin nggak bermanfaatnya di mana. Oke? Jadi aku tahu gimana untuk lebih memperbaiki gitu loh. Oke? Tuh, Memeran itu kasih jawaban tuh. Aku mengalami punya cowok yang kecanduan alkohol, tapi aku lebih baik ninggalin. Oh, itu berarti kamu udah ngambil keputusan ya? Oke, udah ngambil keputusan ya. Oke. Majikan yang dulu sering telepon, sering kirim stiker, apakah dia sayang sama aku kok? Oke. Ini siapa nih? VV ya? VV8. Oke. Gue ngeteh dulu ya. Pertanyaannya adalah, majikan sering kirim stiker, apakah dia sayang sama aku kok? Pertanyaan yang unik ya. Kita lihat ya. Kalau misalkan VV8, boleh nggak aku nanya lebih dalam ya sebelum gue puter ya. Lu punya perasaan nggak sih sama majikan lu? Boleh jawab, boleh nggak ya? Lu ada perasaan nggak sama majikan lu ini? Boleh ditulis ya? Hari ini kita nggak menjawab pertanyaan teknis ya guys ya. Kita bisa bereksperimen. Oke. VV8 bisa kasih respon nggak? Kenapa lu bisa bertanya seperti itu? Majikan sering ngasih stiker, apakah dia suka sama aku? VV8 nggak berani nulis atau gimana nih? Atau mungkin karena ada jeda waktu ya? Oke. Dia nggak mau jawab. Kita lihat ya rollernya ngomong. Iya, punya rasa, dan dia juga punya rasa sama saya. Makanya. Jadi sebenarnya guys, ini VV8 ya. Kamu tuh bukan tanya dia suka atau enggak. Kalian sama-sama udah tahu, sama-sama suka. Kita lihat ya, dari roller ini dikasih sama majikan cewek kok. Jangan-jangan dia lesbong guys. Oke. Jadi udah sama-sama suka nih. Pertanyaannya mungkin bukan apakah dia suka sama saya, tapi adalah next step-nya mesti gimana kak, gitu. Kamu salah tanya. Kita lihat ya, bener nggak ya? Kita lihat dari roller ini guys ya. Bener-bener semoga terbantu loh guys. Total ada 52 pertanyaan nih guys. Kalian kalau mau tulis boleh ya nanti ya. Oke, sip. Pertanyaannya kamu ditanya
dapat angka 24 ya. Kita lihat ya 24 pertanyaannya apa nih. VV8. Aku nggak kenal kamu loh. Tapi coba kamu pikir ya dari pertanyaan ini. Kekuatan apa yang paling bisa mendorong Anda saat ini? Oke. Jadi aku rubah pertanyaan kamu ya. Boleh nggak aku rubah? Atau tetap pertanyaan kamu deh ya. Kamu kan tadi tanya, apakah majikan saya suka sama saya? Apakah majikan suka sama saya? Kamu ditanya balik nih, kekuatan apa yang paling bisa mendorong Anda saat ini? Gue nggak tahu. Tadi lu bilang kalau lu juga suka sama majikan lu. Tapi kenapa nggak move on? Maksudnya nggak masuk ke fase berikutnya. Bener-bener pacaran, mungkin menikah, punya anak, punya keluarga. Aku nggak tahu nih. Gue nggak kenal lu ya. Tapi lu bisa berpikir lebih mendalam. Sebenarnya kekuatan apa yang bisa mempertahankan hubungan kalian? VV8, gimana penjelasan dari pertanyaan tadi? Jelas-jelas kalian suka sama suka, tetapi kenapa sampai saat ini gitu-gitu aja, nggak move on ke fase berikutnya? Kekuatan apa yang bisa mendorong Anda untuk lebih maju lagi ke fase berikutnya? Ada nggak? Ada nggak guys? VV8. Ini pertanyaannya nih berat banget loh guys. Gue nggak tahu majikannya VV apakah udah menikah atau belum ya. Iya bener Koko. Guys unik ya. Teman-teman berasa unik gak sih? Kita nggak kenal loh. Gue nggak pernah ketemu sama kalian ya. Thank you banget buat yang udah join. Dan mau bercerita tentang masalahnya ya. Jadi VV8 yang mestinya kamu berpikir dari yang kamu harus bertanya gitu loh ya. Bertanya kepada diri sendiri, kenapa gue nggak move on ke fase berikutnya? Kalau udah tahu jawabannya, just do it, lakukan gitu loh, lakukan. Dia duda kok, istrinya sudah meninggal. Ya sudah, nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi teman-teman? Teman-teman baca tulisannya si VV8 nggak? Dia duda kok, istrinya sudah meninggal. Terus nunggu apa lagi? Ditunggu apa lagi? Thank you kak. Cara penyampaian Koko enak didengar. Mantep. Thank you banget ya. Apa karena cuma dibilang pacaran, nggak mau bilang mau nikah? Ya kita nggak tahu, karena VV8 yang punya, dia yang ngalamin masa-masa ini gitu loh. Harus ada target kok. Dulu bosku bilang suka sama suka, tapi terus akunya tanyang. Apa tuh tanyang? Ciprut Formosa. Apa itu tanyang? Oke ya, unik ya. Oke, next C, atur pernikahan. Hehe, karena aku juga nikah sama majikan. Nah, gitu. Aku tantang kok. Oh iya, jangan ditantang. Kalau benar-benar suka sama suka, ya udah baik-baik lah ya. Oke, curhat dong. Boleh, boleh. Silakan. Ada pertanyaan apa lagi nih guys sebelum baterai gue habis ya guys? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalian boleh tanya ya, boleh tanya dengan apa aja boleh gitu loh. Nyimak kok, semoga VV8 dapat yang terbaik. Kawal sampai pelaminan. Oke, Lai. Himah nih. Putus kontrak nggak kena denda kok. Cip, aku tanya dong. Aku tantang ternyata bener cari aku ke Indo menikah. Nah, itu kan. Iya kok, bener banget. Saya yang belum berani. Nah, itu. Nah itu, teman-teman kita tuh nggak kekurangan pertanyaan, kita nggak kekurangan jawaban, kita cuma kekurangan pertanyaan yang tepat, sehingga nggak berani melangkah, nggak berani maju, mengambil keputusan yang harus ada harga yang harus kita bayar gitu loh. Oke, ayo ada lagi nggak? Silakan, silakan, silakan. Teman-teman, mau nanya apa aja boleh ya, mau nanya. Tapi jangan pertanyaan teknis ya. Misalkan nanya ARC gimana cara ngurusnya. Intan Sari, silakan ditulis ya. Apa yang harus aku lakukan saat ini kok? Wah ini pertanyaan yang luas banget ya. Kita lihat ya, ini siapa nih yang nulis tanya nih? Siapa namanya nih? Banyu Langit. Oke, Banyu ya, Banyu ya. Banyu nanya, apa yang harus kulakukan saat ini?
Di balik pertanyaan ini berarti kamu lagi bingung ya. Hidupnya oke-oke aja, mau dibilang kaya juga nggak kaya raya banget, mau dibilang miskin nggak juga miskin banget, hidupnya gitu-gitu aja, normal-normal aja, keluarga sehat, mungkin lingkungan juga oke ya. Jadi kayaknya oke-oke semua gitu. Jadi sekarang bingung nih, apa yang harus kulakukan? Itu mungkin. Oke, kita lihat ya. Oh, global kok. Oke, yap, betul banget. Oh ya, gue nggak kenal lu loh. Gue bukan peramal ya guys. Gue bukan peramal ya. Oke, lanjut. Kita lihat ya. Salut kok, dengan live begini pasti banyak jeritan emak-emak yang butuh supported. Mantap. Oke, live. Kamu dapat jawabannya ya. Dapat jawabannya di nomor 39. Kita lihat ya pertanyaan nomor 39 apa. Pas banget nih buat si Banyu nih ya. Banyu Langit. Kamu di nomor 39 itu dapat pertanyaan adalah di mana letak kesempatan yang ada saat ini? Di mana letak kesempatan yang ada saat ini? Gue ulangin lagi ketiga kali ya. Di mana letak kesempatan yang ada saat ini? Oke, buat Banyu Langit, hidup kamu baik-baik aja kan? Normal-normal aja ya, keluarga sehat, keuangan juga oke-oke aja. Tapi dalam hati kamu itu, kamu bisa bertanya seperti itu karena dalam hati kamu tuh ingin melakukan sesuatu, ingin berbuat sesuatu yang menantang. Melakukan sesuatu yang pengen lebih dari yang sekarang ini. Bener nggak? Gue nggak tahu ya ini bener apa nggak. Gue cuma nebak doang. Makanya lu bertanya, apa apa yang harus kulakukan? Nah, jadi kamu lebih berpikir lagi nih. Sebenarnya bukan bertanya apa yang harus kulakukan, tapi bertanya apa yang bisa aku lakukan dengan mencari kesempatan. Monica benar-benar luar biasa dia tulisnya nih. Melakukan di luar zona nyaman. Betul guys. Guys, kalau misalkan ini lingkaran ya, lingkaran hidup guys. Ini lingkaran hidup kalian ya. Lingkaran hidup kita nih guys. Menurut kalian, waduh, ya udah gue gas aja kalau gitu kok. Thank you kok. Oke, Banyu, Langit. Manusia itu punya lingkungan hidup seperti ini nih. Semua orang punya satu lingkungan hidup seperti ini. Jadi kata seperti yang Monica betul. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi kita tuh di dalam zona ini, kita akan berasa safe. Kita akan berasa nyaman dan berasa aman dan selamat sentosa di dalam lingkungan ini. Tapi kalau misalkan Banyu Langit pengen melakukan sesuatu, tadi pertanyaannya adalah di mana kesempatan untuk menjadi lebih baik? Di mana letak kesempatan yang ada saat ini? Itu biasanya guys, menurut kalian kesempatan itu ada di dalam zona nyaman atau di luar zona nyaman? Menurut kalian, kesempatan itu ada di dalam zona nyaman atau di luar zona nyaman? Yuk, silakan kita interaksi. Kalian boleh tulis. Menurut kalian di mana? Kesempatan itu ada di dalam zona nyaman atau di luar zona nyaman? Jualan apa kak di luar zona nyaman? Oke, Waryanti. Nggak ada, kita nggak ada. Aku bukan lagi jualan ini. Di luar zona nyaman, betul. Oke. Jadi kalau kesempatan itu berada di luar zona nyaman, artinya nanti zona nyaman kita akan semakin besar. Oke? Semua orang itu zona nyamannya begitu lahir tuh segini guys. Kecil banget. Kecil banget. Oke? Mungkin cuma segini doang zona nyaman zaman kita waktu lagi baru lahir. Dilahirkan oleh orang tua, dilahirkan oleh ibu. Zona nyaman kita cuma segini. Kemudian dia udah mulai apa? Belajar berjalan, belajar berdiri. Oke? Mulai sekolah, SD, SMP, SMA, terjun ke masyarakat. Nah, semakin besar zona nyaman kita, kesuksesan akan semakin besar. Kesempatan akan di luar zona nyaman, kita perbesar tuh zona nyaman. Semakin besar zona nyaman, tentu ada harga yang harus kita bayar. Tetapi kenikmatan dari zona nyaman yang besar itu akan semakin banyak. Banyak contoh-contoh. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana para Deddy Corbuzier, ya Om Deddy,
dari dulu cuman pesulap, jadi sekarang jadi podcaster terbesar di Indonesia. Betul nggak? Nah itu zona nyamannya beliau itu makin lama makin besar guys. Diperbesar. Tantangan itu makin besar. Kalian coba lihat ya. Mas Dedi ngundang ngundang apa namanya speaker ke dalam apa podcastnya itu banyak banget tuh topik-topik yang berbenturan dan juga mungkin banyak tantangan juga gitu loh. Ya soal LGBT dan kemarin juga sempat ngelihat dengar katanya Kak Faisal bakal diundang, luar biasa banget, mantep tuh ya. Jadi semua orang itu punya zona nyaman dan itu kalau misalnya kita mencari kesempatan itu pasti di luar zona nyaman. Oke? Wah, kita ngomongnya jadi panjang nih. Banyulangit digas terus ya. Semangat ya. Oke, lanjut guys. Ada pertanyaan lagi nggak yang berikutnya nih? Hong Lopo, mana yang aku harus pilih? Bila pertanyaannya nggak jelas, global banget. Oke, Lai. Si Hong Lopo nanya ya, dia bilang nanya apa yang aku harus pilih. Gue nggak tahu nih, milih rumah, milih suami, milih pacar atau milih apa, gue nggak tahu ya. Kita lihat ya guys ya. Kita lihat ini rollernya kasih kamu pertanyaan apa nih? Oke. Oh, dapat jawabannya nomor 11 ya. Kita lihat nomor 11 nih buat Hong Lopo. Mana yang aku harus pilih? Milih uang yang mana yang paling gede? Katanya Monica. Oke, nomor 11. Oke. Cara apa lagi yang bisa Anda lakukan? Buat Hong Lopo itu apa namanya? Carrot ya? Apa sih? Wortel. Cara apa lagi yang bisa Anda lakukan? Ditanya balik nih si Hong Lopo nih. Wortel, iya bener. Wortel ditanya balik nih. Cara apa lagi yang bisa Anda lakukan? Gue nggak tahu nih pilihan hidup lu apa ya. Sekarang yang lu dihadapi dua atau mungkin lebih beberapa pilihan. Tapi gue yakin di dalam pilihan yang sekarang lu lagi hadapi ini ada satu yang lu udah berasa gue bakal milih A nih. Cuman gue nggak tahu bagaimana untuk mewujudkan pilihan gue yang A ini. Mungkin lu mentok di cara, lu mentok di solusi, gimana untuk mewujudkan supaya A ini terwujudkan gitu loh. Bagaimana supaya A ini terwujudkan? Bener nggak? Bener nggak? Wortel, bener nggak? Bener nggak? Kalau lu tuh udah dihadapi sebuah pilihan dan mungkin aja lu udah tahu jawaban, bener kok, mantap, iya bener kok. Jadi sekarang nih, Hong Lopo, kalau kamu sudah yakin dengan pilihan A, sekarang pertanyaan yang harus lu jawab, cara apa lagi yang bisa lu lakukan? Cara apa lagi yang bisa lu lakukan? Mungkin lu baru kepikir 2-3 cara. Atau mungkin lu belum kepikir belum kepikir cara yang tepat. Oke? Belum tentu. Cari cara apa lagi? Tanya sama sekeliling lu, gue punya masalah ini, gue pengen mewujudkan impian gue ini, gimana caranya nih ya? Ada saran nggak? Nah itu. Oke? Hong Lopo semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaat tolong kasih tap ya. Kasih gue semangat supaya gue tahu bahwa apa yang gue lakukan ini benar dan juga baik buat teman-teman, buat orang-orang di sekeliling gue. Karena ini nanti rollernya itu tidak lagi ya. Ini kan dalam bentuk roller nih ya. Shell nanya ya, menurut Koko saya lanjut atau stop? Ntar bakal jawab ya. Nanti kedepannya bukan dalam bentuk roller ya, nanti dalam bentuk kartu. Oke, seperti kayak kartu remi gitu. Kemudian kartu itu saat ini gue baru bikin satu, kita akan banyak interaksi seperti ini, saling support, saling ngebantu, dan moga-moga kartu itu bisa ngebantu teman orang-orang yang sekitar gue. Oke? Menurut Koko saya lanjut atau stop dari Shell nih. Gue nggak tahu nih lanjut apa nih. Melanjutkan hubungan atau menghentikan hubungan atau melanjutkan usaha atau menghentikan usaha. Gue nggak tahu nih ya. Gue nggak kenal sama Shell ya. Oke, langsung kita lihat ya guys ya. Pertanyaan dari Shell nih guys. Lanjut atau stop? Oke. Oh.
Dapatnya 29, Kak. Dapatnya 29. Nomor 29. Kita lihat ya 29 pertanyaannya apa ya. Buat Kak Sel. Pas banget. Menurut gua pas banget ya. Mengapa Anda takut? Kak Sel, mengapa Anda takut? Ini tebakan gue ya. Mungkin benar, mungkin salah. Buat Kak Sel sama seperti Holnopo. Kamu udah tahu dari dua pilihan ini kamu mau mengambil yang mana. Kamu udah tahu kamu mau ngelanjutin atau mau stop. Tetapi kamu bimbang karena kamu takut kalau kamu mengambil melanjutkan hal ini, kamu akan dihadapi dengan kekhawatiran, salah pilih, kekecewaan, atau kamu mungkin milih stop. Kamu takut menghadapi kerugian yang bakal kamu hadapi. Sekarang masalahnya bukan lagi dua hal lanjut atau stop, tapi kamu mesti berpikir kenapa kamu takut. Karena semua orang kalau dia sudah berani mengambil keputusan dan menerima resiko yang apa yang harus dia bayar dari keputusan tersebut, lu milih lanjut atau stop, hasilnya akan baik. Guys, bener nggak? Setuju nggak? Kita dari kecil tuh udah diberikan kesempatan untuk bener banget tebakan kokoh. Gue bukan dukun ya. Gue bukan dukun, gue bukan tukang ramal, tapi tolong kasih gue feedback guys. Dengan gue bikin live begini, gue pengen tahu bahwa apa yang gue lakukan saat ini bener-bener nggak sih bisa membantu orang-orang di sekeliling gue. Tujuan gue itu ya guys. Tujuan gue itu. Jadi kalau misalkan kalian bener-bener terbantu dengan obrolan kita hari ini, tolong support gue selanjutnya guys ya. Oke? Jadi buat Sally apa Sel nih ya? Thank you Sel dikasih mawar. Thank you banget. Thank you. Ini Mandala. Mandala. Wih, apa kabar bro? Sehat ya bro? Oke. Sip. Jadi ini eksperimen guys ya, eksperimen. Jadi siang ini nanti kartunya bakal gue dapetin. Kalau dapat nanti gue bakal sharing sama kalian kartu ini kartu apa. Oke, saat ini kita pakai sistem roller guys. Oke, Shelly kok. Oke, Shelly. Karena gue agak buram sih tulisannya Shelly. Thank you Kak Shelly. Thank you. Moga-moga bermanfaat ya. Semakin berani untuk mengambil keputusan ya guys ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan apa lagi nih? Harus pilih yang mana kok, Mina? Harus pilih yang mana kok? Pilih apa? Apa kabar Septiani? Pilih yang mana? Pilih apa? Pilih pasangan atau pilih rumah? Enak banget ya bisa milih. Guys, kalian tuh enak loh, bener loh. Masih punya kesempatan untuk memilih loh. Ada banyak orang itu udah nggak bisa milih. Dia pilihannya cuma satu. Mati-matian dia nggak melakukan mati-matian milih ya. Nggak mati-matian nggak ngerjain hal itu dia bisa mati guys. Banyak yang kayak gitu. Bersyukur kalian masih bisa milih ya. Hidup kita tuh udah mendingan loh. Berapa banyak orang yang nggak kayak kita. Kayak kita lihat ya, nih dari si siapa tadi namanya ini? Gue lupa. Keren jawabannya Koko, terima kasih, sehat dan sukses. Sukses, God bless you, thank you. Oke. Kok pertanyaannya malah banyak yang universal? Iya, ya, unik. Ini gara-gara si Banyulangit nih yang mau mulai duluan. Oke. Lah. Tadi apa sih? Pertanyaannya apa gue lupa. Katanya Mina harus pilih yang mana? Harus pilih yang mana kok? Kamu udah tahu mau milih yang mana kok? Kamu dapat jawabannya dari nomor 52. Jawabannya dari nomor 52. Kita lihat ya 52 pertanyaannya apa ya? Apakah sudah yakin? Buat Kak Mina ya, di balik pertanyaan ini adalah apakah sudah yakin adalah kamu sudah yakin nggak dengan pilihan kamu? Ataupun juga kamu udah yakin nggak? Apakah cuma dua pilihan ini? Atau 3 pilihan ini? Ada nggak pilihan yang lain? Ngerti nggak teman-teman? Jadi kadang kita tuh jangan mematokkan diri dengan apa yang ada di depan muka, di depan kita ini gitu loh.
Tadi kan nanya, mana yang aku harus pilih? Mungkin satu atau dua. Tapi bener, pilihan cuma dua. Oke. Tapi apakah kamu yakin pilihannya cuma dua? Atau mungkin pilihannya jangan milih dua-duanya. Oke. Mina, mungkin kamu yakin cuma dua pilihan ini. Ada nggak pilihan ketiga? Artinya dua-duanya nggak usah. Atau bahkan nggak usah milih dua-duanya. Aku nggak tahu nih ya, apakah karena hubungan atau pekerjaan, aku nggak tahu. Tapi coba kamu pikir lagi, Kak Mina, yang ada di New Taipei. Kak Mina Inan New ya. Coba kamu pikirin lagi, bener cuma dua kah? Atau dua-duanya jangan kamu pilih? Nggak ada pilihan lain. Then do it. Dan lakukan pilihan kamu. Ambil pilihan itu. Kalau kamu mau lebih spesifik lagi, boleh bertanya ya. Gue nggak tahu apakah kedepannya kita bisa konsultasi lebih dalam lagi ya. One by one. Aku tanya sama kalian ya. Aku tanya sama kalian ya. Sekarang kan kita kan secara global nih ya, secara universal kita eksperimen dengan kartu ini ya guys ya. Kalau misalkan punya kesempatan sama Agung, one by one ya, tidak secara publik ya, one by one 10 menit ngobrol sama Agung, kalian setuju nggak? Oke nggak? Tertarik nggak? Jadi kayak bukan psikolog, bukan psikiater aku bukan, tapi aku dalam 10 menit itu mengklarifikasikan masalah yang lo hadapi saat ini. Satu orang cuma 10 menit. 10 menit. One by one. Lewat Zoom. Tertutup ya. Tertutup. Tertutup. Setuju ya? Oh, nggak bisa tatap mata. Nggak perlu. Pakai Zoom aja. Zoom. Oke. Kan sekarang semuanya mau ya. Oke. Sip. Jadi nanti step by step. Ya, moga-moga insya Allah bulan ini. Ya, eh, target gua adalah akhir bulan 7 gue bakal buka kesempatan buat teman-teman habis kita ngobrol begini, kalau kalian tertarik gue akan buka waktu ya, senjang waktu satu orang 10 menit kita ngobrol ya, kita konsultasi, kalian bisa sharing, tentu aja privacy ya, tidak akan gue tutup, nggak bisa orang lain masuk dan juga tidak akan bisa didengar orang lain, cuman lu sama gua berdua lewat Zoom. Oke, satu orang cuma dibatasin 10 menit. Satu orang cuma dibatasin 10 menit. Kalau saya pasti tertarik. Oke, mantap, mantap, mantap. Tapi ini kita nggak bukan ngomongin soal kerjasama, enggak ya. Ini sekedar ngebantu. Gue suka banget dengan yang namanya helping others ya, ngebantu orang lain untuk menemukan masalah utama dia itu apa sih, gitu loh. Karena zaman sekarang ya, kita tuh udah meledak dengan dengan informasi sama sama sosial media itu. Tiap hari kita dicocorin lu tuh sama dengan hal-hal kayak gitu gitu loh. Tapi kita butuh, kadang-kadang kita tuh butuh untuk duduk sebentar aja ya, istirahat sebentar aja sama seseorang, heart to heart, hati ke hati, kita ngobrol. Terus dari 10 menit itu gue bisa support orang ini dan orang ini terbantu dengan obrolan 10 menit itu. Setuju ya? Thank you ya, thank you banget, thank you banget. Jadi nanti ini ada step by stepnya. Step pertama gue akan sering begini ngobrol-ngobrol sama kalian. Saat ini karena kartunya masih belum jadi, ini masih dalam bentuk roller, ya butuh roller. Kemudian kalau misalkan kalian pengen lebih mendalam lagi, nanti gue bakal step keduanya, gue akan ajak kalian untuk masuk ke Zoom gue, satu orang 10 menit, satu orang 10 menit. Di situ kita bisa ngobrol one by one. Oke, beneran cuma 10 menit ya. Jadi benar-benar harus gunakan 10 menit itu ke pertanyaan yang benar-benar spesifik. Terus apa yang kalian tanyakan itu semuanya akan menjadi rahasia. Gue nggak akan bongkar, gue nggak bakal blow up, gue nggak bakal bikin konten. Nggak, tapi itu lebih kepada ngebantu orang, ngebantu kalian. Satu orang cuma 10 menit. Setuju banget ya. Thank you, thank you, thank you. Ini buat teman-teman yang udah ngasih input. Thank you banget ya. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Kita sebelum gua pamit nih guys, ya. Saya pengen cuti tapi suami kepengen aku pulang kok. Ikut ya kak. Oke, mantap mantap. Apakah anda sudah yakin, Mina?
Kamu milih apa? Mina, kamu milih apa? Kamu milih pulang atau milih kerja? Kamu pilih yang mana? Pilih cuti. Then do it, lakukan. Cuti berarti kamu balik lagi untuk kerja kan? Cuti artinya kamu balik kerja lagi kan? Teman-teman jangan takut ya untuk mengambil resiko. Jangan takut untuk membayar pilihan yang telah kalian lakukan. Contoh dari misalkan si siapa? Mina. Mina, kamu udah milih untuk cuti. Artinya kamu pilih untuk kembali kerja ke Taiwan. Resiko ataupun juga harga yang kamu harus bayar adalah kamu harus ribut sama suami. Betul nggak? Suami pasti akan menentang mati-matian supaya kamu nggak berangkat ke Taiwan. Betul nggak? Acara yang beginian nih memberi edukasi yang sangat baik. Good job bro, sukses bro. Thank you. Thank you Kak Ame. Betul. Oke, jadi Mina gini. Bukan artinya kita itu harus berantem, adu mulut ya, bukan ya. Tapi bagaimana kita itu berdiri kokoh di atas pendirian kita. Berdiri kokoh di atas pendirian kita. Kita itu kadang kita tuh bisa goyah karena kita tuh nggak berpegang erat sama pendirian kita. Begitu kita goyah dengan pendirian kita, kita tuh bakal terus ikut arus. Orang ke kanan, gua ke kanan, orang kiri, gua ke kiri. Padahal kita sendiri udah tahu bahwa nih gua tuh punya impian mau ngumpulin duit dulu untuk selama 3 tahun ke depan. Gitu guys. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk berpegang teguh dengan apa yang benar-benar lu pengen mau. Bukannya selfish ya, bukannya harus apa namanya? Selfish bahasa Indonesianya apa ya? Apa sih guys? Selfish, 自私. Bahasa Indonesianya apa selfish guys? Selfish. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak selfish? Apa ya? Gue tiba-tiba lupa. Bukan gaya. Bukan gaya. Selfish gitu loh. Bukan selfie, itu mah selfie. Selfish. Apa ya? Semau gue ya bilangnya. Iya bukan sih? Aduh. Ampun deh. Bahasa Indonesia kok jadi jelek sih? Keyakinan. Bukan. Bentar. Ya ini penting banget loh. Bentar ya, internet gue nyambung gak nih guys? Oh nyambung, bentar. Egois, nah iya, egois, bener. Egois. Jadi berpegang teguh atas pendirian bukan artinya harus egois, bukan. Artinya adalah kita punya impian, contoh. Tadi Mina bilang katanya gua mau cuti, mau balik ke Taiwan. Suaminya berharap dia jangan berangkat lagi ke Taiwan. Tapi lu akhirnya berpegang teguh, gue harus pergi ke Taiwan, gue harus berangkat ke Taiwan untuk ngumpulin uang. Kasih tahu ke suami bahwa gue mau ngumpulin uang gitu loh. Kasih tahu ke mereka, ke orang ini, bahwa gue harus ngumpulin uang. Kamu hitung, kasih bukti, kamu hitung. Hitungnya gimana? Mas, aku di Taiwan gaji sekian juta. 10 juta misalkan. Misalnya 10 juta. Kali dengan 36 bulan. Berarti bisa dapat berapa? 360 juta. Nah, kasih angkanya ke masnya, ke suaminya. Nih, mas, aku 3 tahun bisa ngumpulin 360 juta. Kalau sekarang saya pulang, apakah saya bisa mendapatkan 360 juta? Ini komunikasi ya, bukan adu mulut, bukan bertentangan, bukan selfish, tapi kasih tahu bahwa dari 360 juta yang kalian dapatkan, si Mina dapatkan, ini bisa memperbaiki rumah, ataupun juga mungkin suami kamu punya impian, mungkin suami kamu punya cita-cita, mungkin dia punya cita-cita mau punya usaha, kasih tahu ke masnya bahwa, mas, kita ini belum punya modal, mau dari mana kita usaha?
Gue nggak tahu nih, Mina, kamu punya punya usaha, punya suami kamu punya cita-cita nggak? Aku nggak tahu, gitu loh. Aku seperti hitungan koko akibat majikan cowokku sampai diem. Iya bener. Oke, Mina, udah kok, suamiku bilang udah cukup katanya. Oke, kamu coba hitung. Ya, Mina kamu coba hitung. Cukup ya. Kalian pernah menghitung nggak? Kalau hari ini kalian nggak bekerja, kalau kalian nggak bekerja hari ini, pengeluaran kan jalan terus nih ya. Pengeluaran jalan terus nih ya. Punya usaha peternakan kambing. Ya dihitung aja. Kamu hitung Mina. Mina kamu hitung-hitungan mana yang lebih bisa bikin bertahan gitu loh. Datang lagi ke Taiwan, ngumpulin uang lagi, atau bener Taiwan aku nggak milih Taiwan lagi, aku pulang bener-bener ngerjain apa namanya, ngerjain peternakan kambingnya. Speakernya nggak dijual, micnya nggak dijual. Jadi sebenarnya makanya tadi kan Mina unik kan, tadi Mina nanya dua pilihan, ternyata pilihannya tuh berangkat ke Taiwan atau apa namanya, pulang ke Indonesia. Pilihannya kedua kan. Kamu masih ingat tadi pertanyaan dari roller ini apa? Apakah sudah yakin? Ditanya balik, apakah sudah yakin? Jadi kamu sebenarnya tuh diajak berpikir. Sekarang bukan masalah suami kamu, bukan. Tapi kamu diajak berpikir, kalau aku milih berangkat ke Taiwan, apakah itu udah benar? Yang kedua, kalau ternyata setelah hitung-hitungan, usaha peternakan kambing di Indonesia bisa jalan, terus ngapain berangkat ke Taiwan? Bener nggak? Jadi guys, semua pilihan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Hanya saja kita itu nggak benar-benar menulis hitung-hitungan sampai detail. Kenapa gue harus berangkat ke Taiwan? Kenapa gue harus stay di Indonesia? Hitung-hitungannya ada nggak? Kalau cuman pakai perasaan untuk melihat ekonomi atau finansial keluarga, mohon maaf aja, jawaban yang kalian dapatkan itu akan salah guys. Percaya deh sama gue. Karena keuangan keluarga itu semuanya pakai duit, pakai uang, hitung-hitungannya uang semua. Mina, setuju nggak maksud aku? Setuju nggak? Jadi jangan pakai perasaan, dihitung. Gua kalau berangkat ke Taiwan 3 tahun bisa terkumpul berapa? Gua kalau ternak kambing bisa dapat berapa gitu loh. Nah ini coba dihitung, ditaruh di atas meja, coba dilihat. Setuju, sip, mantap. Nah jadi guys kedepannya nanti ya, kedepannya gue akan bikin banyak acara seperti ini ngobrol-ngobrol sama kalian dengan kartu nanti. Yang kedua kita akan masuk ke sesi 10 menit ngobrol bersama dengan Agung lewat Zoom. Private cuman kita berdua aja, gue tidak akan membongkar apapun yang kalian cerita ya, keluhan apapun, gue akan tutup. Oke. Betul kok, semuanya butuh uang. Keluarga di rumah juga semua butuh uang. Ya betul. Oke. Moga-moga bermanfaat ya guys. Ya, gue seneng banget hari ini banyak yang kasih respons, lalu kalian juga bertanya. Gue seneng banget dan gue kayaknya hari ini berasa terberkati karena ternyata apa yang dalam bayangan gue, konsep gue ini, hari ini bisa gue sharing ke kalian. Bener sih, gue sebenarnya hal ini gue udah mau lakukan dari bertahun-tahun yang lalu, tapi gue nggak tahu apakah gue mampu berbuat sesuatu buat orang-orang di sekitar gue. Gitu. Ternyata setelah 2 kali live, ini live yang kedua ya guys ya. Waktu itu minggu lalu gue bikin live yang serupa, responsnya baik. Hari ini bikin live lagi, responnya juga sangat baik. Kalau gue bilang, sekarang ada 7.500 orang yang ngasih gue tap like ya. Ya, ini menurut gue angka yang menurut gue bagi gue sendiri ini lebih dari sekedar jualan online. Lebih dari jualan online. Jadi kalian kasih gue tap, kasih gue semangat. Ini sebenarnya buat gue membuktikan bahwa apa yang gue lakukan saat ini adalah benar dan baik buat teman-teman yang sekitar. Wow, gila sampai 7.800 like-nya guys. Thank you. Bosku nanya apakah di Thailand pabrik pakan ikan? Ada. Di Thailand tuh banyak gitu, apa namanya, peternakan ikan. Edukasinya luar biasa. Oke, thank you guys, thank you. Sampai 8.000 guys. Thank you. Sampai 8.200 suka. Thank you. Wow. Ini gue akan screenshot,
akan gua screenshot dan ini akan mengingatkan gua bahwa gua harus terus berbuat ini demi orang-orang yang di sekitar gue. Dan gue berharap ini bukan cuma sekedar di Taiwan aja ya. Gue berharap ini bisa sampai ke Hong Kong, ke Malaysia, atau bahkan juga sampai ke tanah air. Karena gue berharap bisa berbuat baik, berbuat lebih buat tanah air sih guys. Buat orang-orang yang sekitar gue. Wow, sampai 10.000, 9.000 ya? Belum 10.000 ya? Wow, thank you ya guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Tabnya mantap, tabnya mantap. Thank you guys. Ini gue gimana mau berhenti, kalian tap melulu. Mina, case-nya cerita apa case-nya kamu benar-benar ini ya. Aku angkat terus ya jadi cerita ya. Moga-moga kamu nggak keberatan ya. Oke. Putus kontrak nggak dikenakan denda gak? Wow, 10.000. Wow. Thank you supportnya guys. Thank you banget supportnya. Thank you banget. Oke. Thank you berbagi informasi buat para BMI. Terima kasih banyak loh ya guys ya. Oke, cuti karantina 3 hari plus 4 ya. Mau ngomong-ngomong martabakku belum sampai. Langsung DM ke admin aja ntar bakal dibales ya. Oke. Thank you banget guys sampai 11.000. Matur suwun. Oke, jaga-jaga kesehatan. Gue mesti pamit dulu dan kita lanjut lagi di live berikutnya ya. Semoga hari ini kartunya bisa keluar. Kalau udah kartunya gue udah dateng, nanti gue bakal bikin konten di TikTok. Dan jangan lupa kalau kartu itu udah keluar, gue udah bikin kontennya, please bantuin gue untuk di-share. Karena kartu itu nantinya bisa ajak kalian kita berinteraksi. Ya, berinteraksi. Kemudian kartu itu juga bisa ngebantu orang lain. Oke? Sip. Aku pamit dulu. Matur suwun, salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye guys.